Baik, bisa dimulai Bu? Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga seterusnya kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari klaster 3 ingin memaparkan judul materi atau judul makalah penerapan Degerles and Eli dalam model pengembangan pembelajaran PAI. Kami terdiri dari 4 orang sendiri, kemudian ada Ibu Surnati Ilyas, Ibu Nur Hikmah, dan Bapak Ibrahim. Olehnya itu, kepada Ibu Surniati Ilyas, saya berikan kesempatan untuk memaparkan materinya. Silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba share screen dulu. Oke. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini insya Allah kami akan mempresentasikan makalah penerapan Degerles and Eli, model pembelajaran pengembangan model dalam pengembangan pembelajaran PAI. Kita tahu bersama Pak dosen kita Dr. Usman SAG dan anggota kelompok tadi sudah disebutkan oleh moderator. Sebelum kita melangkah bagaimana pembelajaran model Degerles dan Eli ini, kita tahu bersama bagaimana pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah satu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Selanjutnya, model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi model pembelajaran yang kami maksudkan di sini itu lebih mengarah kepada administrasi pembelajaran guru di kelas dalam rencana-rencana yang akan dilaksanakan guru dalam kelas. Selanjutnya, model pembelajaran Degerles and Eli ini adalah suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis yang menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran, karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lain, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Dalam model Degerles and Eli ini itu dibangun berdasarkan 2 dasar pemikiran, yaitu pendekatan sistematis dan pragmatis. Kemudian peran guru adalah koordinator pembelajaran sumber, bukan presenter tradisional informasi atau pengetahuan. Kemudian menetapkan pemakaian produk teknologi pendidikan sebagai media dalam menyampaikan materi. Jadi dalam model Degerles and Eli juga ini menekankan kita menggunakan IT dalam pembelajaran atau media dalam pembelajaran. Kemudian cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk untuk pendidikan tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada 10 unsur pengembangan sistem pembelajaran menurut model Degerles and Eli. Nanti ini dijelaskan satu persatu di slide berikutnya. Kemudian penerapan model Degerles and Eli dalam pengembangan pembelajaran PAI. Kita tahu bersama bahwa dalam PAI itu termasuk dalam kurikulum nasional.
Di dalamnya terdapat tujuan, standar kompetensi, dan indikator kecapaiannya. Ini model Gerard NL ini sangat cocok untuk pendidikan agama. Contohnya dalam mata pelajaran fikih bab jinayah dan ketentuan hukum Islam mempunyai tujuan agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian pembunuhan, dapat mengklarifikasi macam-macam pembunuhan, dapat menjelaskan dasar hukum larangan membunuh, dapat menjelaskan hikmah dilarangnya membunuh, dapat menjelaskan pengertian qisas, dan dapat menjelaskan hukum qisas, serta dapat mengklarifikasi macam-macam qisas, serta dapat menjelaskan syariat qisas, syarat-syarat qisas, dan dapat menjelaskan hikmah qisas. Jadi ini secara terperinci, secara sistematis, secara tersusun, materi-materi yang disajikan ini sangat cocok dengan model Gerlach and Elie. Kemudian dalam model Gerlach and Elie ini itu mendesain, merencanakan tentang materi, waktu, dan evaluasi. Contohnya dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan. Kemudian 5 topik bahasan dan 52 jam pelajaran 1 tahun. Inilah yang mendasari unsur penyusunan program tahunan, kemudian program semester yang mengacu pada silabus, kemudian dalam menyusun RPP itu harus mengacu pada kalender pendidikan. Ini semua cocok dengan model Gerlach and Elie karena penyusunan rencana pembelajaran di kelas itu tersusun dengan baik. Selanjutnya ada 10 unsur tadi kota konsep yang ditawarkan oleh Gerlach and Elie ini. Yang pertama adalah specification of objective, artinya merumuskan tujuan pembelajaran. Tentu dalam rencana pembelajaran ada rumusan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian spesifik of content, artinya menentukan isi materi. Materi apa yang akan kita sajikan. Dalam dalam RPP itu kan mulai dari satuan kerja atau nama sekolah, kemudian ditentukan kelas berapa, semester berapa, kemudian materinya semuanya disusun dengan baik, diatur dalam RPP itu. Rencana yang akan kita lakukan dalam kelas. Kemudian ada assessment of learning behavior, artinya menurut kemampuan awal atau penilaian kemampuan awal siswa. Maksudnya di sini adalah sebelum kita membahas pembelajaran di kelas, kita adakan pretest, mengukur kemampuan siswa tentang pembelajaran atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Selanjutnya menentukan teknik dan strategi. Strategi yang bagaimana kita laksanakan, metode apa yang kita gunakan, itu semua diatur dalam rencana pembelajaran. Kemudian pengelompokan siswa, pengelompokan belajar, membentuk kelompok-kelompok pembelajaran dalam kelas, mengatur bagaimana model pembelajaran yang akan kita dilaksanakan dalam kelas. Selanjutnya menentukan pembagian waktu. Menentukan pembagian waktu maksudnya di sini dalam satu RPP itu kan ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Di sinilah misalnya kalau misalnya kita atur memang waktu yang kita gunakan untuk kegiatan awal itu misalnya 5 menit mulai daripada berdoa, salam berdoa, melihat kehadiran siswa, tidak lagi menggunakan misalnya Arham hadir, Ansar hadir, tinggal kita lihat siapa yang tidak hadir pada saat itu. Tidak lagi karena memakan waktu yang terlalu banyak. Jadi di sini menentukan pembagian waktu itu maksudnya berapa waktu yang kita gunakan dalam kegiatan awal, berapa waktu yang kita gunakan dalam kegiatan inti, berapa waktu yang kita gunakan dalam kegiatan penutup. Selanjutnya menentukan ruang. Ruang maksudnya di sini kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan dalam kegiatan inti itu diatur semuanya. Selanjutnya memilih media yang sesuai, media atau bahan ajar apa yang kita gunakan. Kemudian mengevaluasi hasil belajar, tentu setelah melaksanakan pembelajaran itu ada evaluasi yang kita laksanakan. Kemudian menganalisa umpan balik atau keaktifan siswa. Jadi itu adalah 10 unsur yang ditawarkan oleh Gerlach and Elie.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihannya sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemudian cocok digunakan untuk segala kalangan. Adapun kekurangannya terlalu panjang prosedur perancangan desain pembelajaran, terlalu banyak, terlalu teliti dalam menyusun rencana pembelajaran. Kemudian tidak ada tahapan pengenalan karakter siswa. Maksudnya di sini untuk mengetahui lebih jauh tentang karakter siswa, meskipun ada, tapi itu tidak terlalu fokus karena lebih mementingkan pada pentransferan ilmu dari guru kepada peserta didik. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan pada saat ini. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Surmiati Ilyas. Tadi pemaparan materi Garles dan Eli dalam model pengembangan pembelajaran PAI. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh audiens untuk mengajukan pertanyaan, kalaupun mungkin ada yang kurang paham tentang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Surmiati Ilyas. Untuk sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Persilahkan Bapak Ibu. Atau mungkin sudah paham semua? Bertanya. Ya. Silahkan Pak Tajudin Majid. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Moderator yang ganteng. Alhamdulillah. Nah, di sini saya melihat ada tadi dipaparkan kelebihan dan kekurangan dari tadi ini namanya Gerlach dan Eli. Ya, salah satu yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kekurangannya, yaitu terlalu panjangnya prosedur perancangan desain pembelajaran. Nah, tentunya saya meyakini bahwa pemateri pasti sudah meneliti atau mencermati model ini. Mungkin bisakah prosedur dari model NGRI ini disingkat? Terus bagaimana prosedurnya kalau memang disingkat? Saya cuma mau ingin tahu apakah memang model Gretel ini bisa dipersingkat prosedurnya. Nah, di situ saya rasa dengan mempersingkat ya sudah bisa mengurangi kekurangan dari model Gerlach and Eli ini. Ya, saya rasa cuma itu Pak Moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian satu lagi, teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bu Satria mungkin? Pak. Oh ya, silahkan Pak Ansar. Itu yang ingin saya tanyakan masalah tadi, cara pengabsenan tanpa disebut lagi siswanya, tapi langsung dilihat ini yang hadir, ini yang tidak hadir. Saya Pak. Siap. Baik, sudah cukup untuk sesi pertama untuk 2 penanya. Untuk Ibu Surmiati Ilyas sebagai atau selaku pemateri, tadi pertanyaan dari Pak Tajudin Majid, bisakah model atau penerapan Garlach dan Eli itu materinya dan bagaimana prosedurnya ketika disingkat? Oke, terima kasih Pak. Baik, saya langsung menjawab. Model yang ditawarkan Garlach and Eli ini adalah suatu model yang bagus, namun untuk mengaplikasikannya kepada pembelajaran kita itu tentu kembali kepada diri kita, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita di mana kita berada. Apa yang ditawarkan Garlach and Eli ini bukanlah
barang yang harus semuanya diambil. Tapi itu adalah contoh, itu adalah patokan untuk kita. Tinggal kita bagaimana kemudian menyesuaikan dengan pembelajaran kita. Kalau tadinya terlalu panjang waktu untuk mendesain mata pembelajaran itu menurut saya bisa saja diperpendek, dipersingkat, disesuaikan saja dengan kondisi sekolah kita. Mungkin ada yang ditawarkan gerakan LI ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi serta keadaan sekolah kita di mana kita mengajar, maka itu tidak diambil, disesuaikan saja. Jadi itu mengikuti keadaan kita saja. Sama dengan kurikulum yang ditawarkan oleh kurikulum nasional itu, tidak semuanya daerah sama. Disesuaikan saja dengan tinggal kita sebagai pelaksana pembelajaran melihat meskipun kita berpedoman pada itu, tapi tetap kita juga sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita. Saya kira seperti itu bisa ditambahkan Pak Raham barangkali. Itu tadi jawaban yang disampaikan atau dijawab oleh Bu Surniati. Mungkin Pak Ibrahim bisa menambahkan tentang bisakah prosedur itu disingkat? Baik, saya rasa tadi ini model Gerendang Eli sebenarnya ini sudah terdapat dalam RPP. Artinya sudah ada semua di dalam RPP. Ada tujuan, materi, bahkan dalam kegiatan itu ada kan tes-tes awal. Ada tes awal. Saya lihat di sini tentu ada strategi. Kalau memang dalam materi itu ada kelompok belajar yang mau dibentuk di situ. Nah, bisa ada kelompok, ada pembagian waktu. Ya, ini juga perlu melihat. Tadi Ansar bertanya masalah waktu. Ya mungkin kalau kita melihat materi tadi banyak makan waktu, maka untuk mengabsennya itu dilihat saja dengan kondisinya. Kalau memang materinya panjang atau ini ya bisa diabsen yang hadir saja atau yang alfa saja. Biasa itu yang alfa ya sedikit sekali. Nah itu. Cukup Pak Ibrahim. Oh ya, silakan lanjut Pak. Nah, selanjutnya menentukan ruang. Nah, ini juga perlu kita sebagai guru melihat situasi, apakah kursinya diubah apa. Ya, itu juga memakan waktu. Tapi ya kalau dikondisikan pasti ya diperhitungkan waktunya, pasti bisa. Memilih media, evaluasi, dan terakhir tentu ada penyegaran, umpan balik antara guru dengan siswa, apa-apa yang kita sudah pelajari. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibrahim. Tadi itu jawaban dari dua teman kami yang intinya pada pembelajaran Garlet dan Eli ini sebenarnya tidak harus panjang materinya, artinya boleh disingkat sesuai dengan kondisi. Karena jangan sampai kita menerangkan panjang lebar, tetapi kita dibatasi oleh waktu, itu juga akan merugikan peserta didik dan kita sendiri sebagai tenaga pendidik. Mungkin Pak Tajuddin Majid, bagaimana dengan jawaban dua tadi ini? Apakah masih disanggahi atau bagaimana? Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit, apakah model ini bisa diterapkan di PJJ, pembelajaran jarak jauh yang seperti kita adakan saat ini? Maksudnya yang di era pandemi ini. Ya, terima kasih Pak Tajuddin Majid. Tadi Ibu Surnatilas mungkin bisa langsung ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Pak Tajuddin. Iya, terima kasih.
Untuk penerapan Gerlach NLI melihat kalaupun kita mau terapkan itu tidak maksimal ya, karena kalau pembelajaran pembelajaran PJJ seperti ini terlalu singkat waktu untuk kita menggunakan Gerlach NLI ya. Secara kasarnya mungkin saya bilang ini tidak terlalu cocok untuk Gerlach NLI karena pemaparan dan secara sistematis dan rinci itu harus dikemukakan. Tapi kalaupun kita menggunakan itu harus lebih dirampingkan lagi. Mungkin materi tidak terlalu, mungkin kalau indikatornya atau penyusunan indikatornya cuma 2 atau 3 yang kalau pembelajaran offline kita sampai bisa mengambil indikator sampai 10 atau 5. Kalau pembelajaran PJJ seperti ini hanya mungkin 2. Nah, artinya kalau untuk maksimalnya penerapan Gerlach ini tidak terlalu maksimal kalau kita gunakan di PJJ ini. Seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Ibrahim? Atau cukup? Kembalikan dulu kepada Pak. Ya, tadi itu yang disampaikan Ibu Surniati Ilyas, artinya kalau model ini kita bawa ke PJJ itu kurang maksimal. Nah, karena kita ketahui juga kalau kita di PJJ itu terlalu lama waktu, biasa kita jenuh, bosan, mengantuk juga. Apalagi kalau serius terus, tambah mengantuk orang, ya. Apalagi kalau pematerinya kurang profesional dalam menyampaikan, nah itu bisa-bisa tidur di tempat kita kalau terlalu panjang. Begitu ya Bu Surniati? Iya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Tajuddin Majid. Bagaimana Pak? Baik, penjelasannya cukup memuaskan sekali. Selesai cukup. Silakan dilanjut Pak Moderator. Siap. Terus ada pertanyaan kedua dari Pak Ansar, tadi tata cara pengabsenan tanpa menyebut nama. Katanya tadi kalau terlalu lama waktu tidak usah disebut nama. Bagaimana caranya itu Ibu? Pengabsenan tanpa menyebut nama. Iya, terima kasih. Dalam tatap muka ini Pak ya. Dalam tatap muka dalam K13 memang seharusnya seperti itu. Seseorang guru tidak lagi menyebut nama siswa mulai dari nomor 1 sampai nomor 30. Ya, misalnya ada 30 siswa kita dalam satu kelas, dalam satu rombongan belajar, itu tidak disebut lagi satu persatu mulai dari nomor 1 misalnya Ansar, nomor 2 Arha, nomor 3 Ibrahim hadir, Ansar hadir, tidak seperti itu lagi. Tinggal kita lihat, tanya siswa siapa yang tidak hadir pada saat ini. Tentu satu kelasnya itu tahu. Oh ini si Pak Ibrahim misalnya tidak hadir Bu. Misalnya Andi Arifai sakit Bu, seperti itu tidak lagi disebutkan karena menyebutkan satu persatu nama siswa dalam satu kelas itu memakan waktu mungkin sekitar 5 menit. Jadi untuk lebih fokusnya kita pada pembelajaran dan memang itu aturan dalam K13 tidak menyebutkan lagi mengabsen lagi anak mulai dari nomor urut 1 sampai 30 misalnya. Apalagi kalau siswa kita dalam satu kelas itu 35, luar biasa padatnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi seorang guru tinggal mengabsen siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini Nak. Tentu si ketua kelasnya atau dalam kelas itu mengetahui oh si ini tidak ada, si itu sakit atau apa atau izin. Seperti itu Pak Ansar. Tapi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Surniati. Mungkin Pak Ibrahim ada tambahan? Sama tadi ya. Oh sama. Ya, jadi jawaban Pak Ibrahim sama dengan jawabannya Ibu Surniati Ilyas. Artinya tadi itu tidak usah terlalu lama ya menyebutkan nama ketika pengabsenan. Tinggal ditanya saja kepada peserta didik siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir. Terus kita menyesuaikan saja dengan absennya. Saya kembalikan ke Pak Ansar. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan luar biasa. Sudah pahami, insyaallah. Siap. Kami kembali ke moderator. Siap.
Bagaimana Ibu Surniatilas, apa masih dilanjut pertanyaan atau waktu terbatas? Mic-nya Bu. Kita tanya dulu audiens, masih ada yang bertanya atau Pak Asri atau siapa? Untuk kalau sesi tidak ada. Sesi ya. Tapi Bu Surni, moderator Bu ya. Melalui moderator dulu. Iya. Ya, untuk sesi, sorry. Ya. Untuk karena mungkin bawaan mengantuk ini. Oh, begitu ya kalau PJJ Bu, terlalu lama mengantuk orang. Silakan, Bu. Pak moderator yang terhormat. Iya. Jadi tadi yang menanggapi daripada yang Ibu Surniati tadi telah jelaskan. Jadi walaupun misalnya kita tidak mengaksen anak kita satu persatu, tapi mungkin kita sebagai guru harus mengetahui nama anak kita ya. Maksudnya kan biasanya dari mengabsen itu satu persatu kita kenal, oh si ini namanya si Bece, ini si Baco. Tapi kalau dengan teknik Ibu kan tadi bahwa cukup saja menanyakan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, bagaimana caranya Bu itu kita mengenal nama anak-anak kita kalau misalnya kita tidak menyebutkan. Oke, terima kasih Ibu Andi Sintah. Ya, tadi Ibu Surniati pertanyaannya bagaimana kita mengenal peserta didik kita ketika kita mengabsen tanpa menyebutkan nama satu persatu. Silakan Ibu Surniati Ilyas ditanggapi. Saya mungkin termasuk yang kurang peka dalam menghafal siswa, bukan main kalau 17 kelas. Kita kalau tidak sama mungkin kalau di SD terutama guru kelas itu langsung hafal wajah dan namanya anaknya, tapi kalau kita yang di di tingkat menengah, di tingkat SMP MTS itu daya ingat saya terhadap siswa itu kurang, karena bukan main kalau 17 rombel kita masuki, biasa saya tidak bisa hafal satu persatu namanya siswa. Makanya sistem saya dalam mengabsen, dan memang itu aturan dalam kurikulum bahwa kalau kita masuk kelas supaya tidak memakan waktu yang terlalu banyak dalam langkah kegiatan awal, itu kita tinggal melihat jumlah siswa di kelas kita misalnya 25, ditanya siswa siapa yang tidak hadir, kemudian guru melihat apa betul siswa yang bernama itu tidak hadir atau tidak. Mungkin kan kita lihat tempatnya kosong atau bangkunya kosong, kemana orangnya ini, kita tanya seperti itu. Barangkali ada tambahan dari teman yang lain untuk lebih jelasnya lagi. Baik, dari saya sendiri, kalaupun mungkin Ibu Andi Tendri ini ingin menerapkan model Garlet dan Eli ini di pembelajarannya Ibu, ada baiknya ketika pertemuan awal itu kita perkenalan dulu kontra pembelajaran ya. Nah, di situ mungkin kita bisa mengenali siswa-siswi kita, ini namanya ini, karena saya yakin guru itu ketika muridnya perkenalan akan mudah untuk diingat. Berbeda dengan antar siswa itu sangat sulit untuk saling mengingat. Tapi kalau kita, pengalaman saya pribadi, itu ketika perkenalan sama siswa-siswi sangat mudah untuk dikenali. Nah, adapun ke depannya, maka tidak usah lagi kita menyebutkan satu persatu namanya ketika mengabsen, karena kita sudah pengenalan di awal atau kontra pembelajaran itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Tajuddin Majid? Silakan Pak calon master. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Salah. Salah. Oke. Kalau saya menanggapi dengan tadi pertanyaan Andi Tendri, sebenarnya saya itu Bu, sistem saya juga seperti itu, karena saya mengajar di kelas 7, begitu juga di kelas 8 dan 9. Sampai kelas 9 saya ajar, jadi ya otomatis masa tidak ditahu namanya ya kalau saya, tapi lain dengan Ibu Surni tadi ya. Jadi mulai kelas 7 kita hadapi kelas 8 sampai kelas 9. Ya. Mungkin gitu.
Ya, jawabannya Pak Tajuddin Majid, pengalaman mengajarnya itu mungkin sudah Ibrahim. Pak Ibrahim. Ibrahim. Mengantuk juga itu. Bagaimana Ibu Andi Tendri? Saya kembalikan. Ya, saya sependapat dengan yang Kak Cia tadi katakan. Ya, memang mungkin untuk lebih mengenalnya, mungkin tahap awal yaitu ada perkenalan. Tidak apa-apa kita menggunakan sistem yang Ibu Suri tadi katakan, tapi mungkin lebih awal pertemuan itu ada perkenalan lah. Karena Pak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana caranya kita mau mengenal kita punya siswa kalau kita tidak sebut satu persatu kan, apalagi dalam jumlah yang banyak. Setelah itu kan yang Ibu Surnita tadi jelaskan. Terima kasih. Oke. Mungkin bagaimana Ibu? Kita kembalikan ke audiens atau sudah kita cukup? Ya cukupkan saja. Dengan berakhirnya tanggapan dari Ibu Andi Tendri tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada malam yang berbahaya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Sekian dari saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Minallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.